Pernahkah kita merenungkan sebenarnya kehidupan? Siapa yang tidak kenal dengan pendakwah kondang Gus Nur yang selalu mendakwahkan suatu kebenaran dan tentang keadilan? Banyak yang kontra dan lebih banyak tentunya yang pro. Karena pada dasarnya manusia itu adalah baik dan adil dan tidak menyukai dengan yang sifatnya tidak baik. Kenyataannya demikian tentunya. Manusia di dunia ini banyak yang baik daripada yang tidak baik. Dan yang tidak baik hanya segelintir saja. Nah, oleh karena itulah, jika ada manusia yang tidak baik, maka timbul pertanyaan. Ada apa dengan gerangan manusia yang tidak baik ini? Pasti ada yang salah di dalam mindsetnya. Inilah yang perlu diperbaiki. Namun inilah kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada laki-laki, ada wanita. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada yang perangainya baik, ada yang perangainya tidak baik. Inilah yang disebut munafik, atau bisa juga disebut manusia jahat. Kehidupan ini sebab akibat. Tidak akan ada api jika tidak ada bara. Maka jangan sampai api ini semakin membesar yang berakibat membakar kita semua. Maka harus ada air. Nah, Gus Nur inilah airnya. Coba ada kebakaran di suatu pabrik yang sangat besar. Maka bagaimana cara memadamkan api tersebut? Mungkinkah hanya disiram dengan air yang disiramkan dengan ember, melimbang dengan karyawannya? Tidak mungkin api akan padam. Maka dibutuhkan hidran yang sangat besar. Dan ini pun belum tentu padam, karena api tersebut sudah terlanjur besar. Tapi dengan terus-menerus menyemprotkan hidran tersebut, insya Allah api akan padam. Marilah teman-teman, sahabat-sahabat, semuanya kita merenungkan akan sebenarnya kehidupan. Mari kita pikirkan, haruskah kita tinggal diam jika kita melihat kemungkaran? Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Gus Nur yang tentunya kita sudah kenal baik dengan beliau di YouTube. Sekarang kita lihat secara live. Bulan yang lalu kita bersama dengan Syekh Ali Habib, biasanya ketemu di YouTube, di televisi. Sekarang ternyata bertemu dengan beliau di Islam, sama dengan Gus Nur juga. Ternyata Gus Nur yang ganteng ini memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, menyelamatkan umat dari keterpurukan, merdekatkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ini Gus Nur, karena namanya saja Nur, cahaya, senantiasa memberikan cahaya kepada kita, cahaya kebaikan, cahaya kesejukan, cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan, insya Allah. Ini Gus Nur. Ternyata tidak garang di sini. Aduh beliau, aduh sejuk ya Allah. Selanjutnya, waktu yang kita tunggu-tunggu bersama, Gus Nur. Mulai dari tadi ini sayang ini, loudspeaker mic-nya ini nyetrum. Makanya Gus Nur harus pakai
harus ada alas di bawahnya. Jangan sampai ketika nyetrum, jangan-jangan ada sabotase. Jadi ini harus dikasih alas di bawahnya supaya nggak kesetrum. Dan alhamdulillah saya nggak kesetrum Gus niki Gus. Tapi ketika saya dekat dengan jenengan kayaknya nyetrum ini Gus. Kesetrum saya. Kesetrum jadi makin baik. Insya Allah. Baiklah, mari kita dengarkan pencerahan dan tausiah dari Gus Nur. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama burujaw wa ja'ala sirajaw wa qamar munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Suara apa? Suara apa Ustaz? Masya Allah. Amma ba'd. Baik, menggugurkan kewajiban sebagai tamu, terima salam ta'dim saya kepada Gus Toha, sahibul bait, sahibul karomah, wal ma'una wal fadilah. Semoga beliau berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, insya Allah, amin. Kemudian semua yang hadir, alim ulama, tokoh agama, tokoh kiai semua, tokoh adat, tokoh masyarakat, terima salam estetika saya, salam takdim sebagai budaya. Nanti kalau ada tutur kata salah, gestur tubuh salah, bahasa wajah salah, tegur saya menurut adat istiadat sini ya. Maafkan saya, tegur saya, nasihati saya. Saya datang ke sini menyelam sambil minum susu ya. Cari ilmu sambil berguru saya kepada Anda semua ini. Lewat sorot mata antum, senyum antum, bahasa tubuh antum, ana belajar ya. Insya Allah. Kemudian saya dengar tadi ada satu peleton polisi. Semoga selamat bertugas ya. Baik yang nyamar-nyamar, intel-intelnya mungkin selamat bertugas semua. Kita doakan mudah-mudahan semua Pak Polisi yang di ruangan ini, di acara tablik ini, berkah rezekinya juga, berkah sisa umurnya, dan mudah-mudahan menjadi polisi yang adil. Ya, amin amin, karena kedaulatan hukum ada di tangan beliau, ada di pundak beliau, insya Allah ya. Dan semua yang hadir sini Anda calon penghuni surga. Saya doakan mudah-mudahan tidak wafat dulu sebelum antum semua bisa umrah atau haji. Bukan amin, nabung ya, nabung dan besok ke travel kasih DP, insya Allah ada berangkat ya. Di sana itu ada mimbar sama makamnya Rasulullah. Nah di antara mimbar sama makamnya Rasul itu kurang lebih 8 meter, itu namanya Raudhah. Itulah yang dikejar-kejar berjuta-juta orang, walaupun hanya luas 8 meter itu. Mudah-mudahan Anda bisa sholat di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, saya dikasih waktu sampai jam 9 insya Allah ya. Jadi saya tak percepat, efisien ya. Dan insya Allah mohon doanya, dari sini saya langsung ke bandara. Besok jam 7 pagi saya ke Lombok. Dari Lombok langsung ke Jambi. Bapak Ibu, saya sudah 10 bulan ini belum istirahat. Syafar dakwah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Medan, Jambi, Sabah, Aceh, Lombok. Bahkan seandainya saya tidak dicekal, saya sudah ke Australia, beberapa kota di Australia. Begitu visa keluar, saya dicekal, nggak tahu alasannya apa. Ya, baik.
Ayo kita mulai acara ini, session saya kita mulai dengan zikir Abu Nawas bersama-sama ya. Ayo. Ilahi las tulil firdaus si ahla jahimi fahabli taw fa innaka ghafiru dzambil azimi. Cukup, takbir. Oke, kita mulai ya saudaraku. Kita akan ngobrol sajalah, diskusi. Saya mau tanya kepada Anda ya. Sebelum saya lanjut, ini saya dengar kabar ini masjid ini adalah salah satu karya atau kenang-kenangan dari almarhum Presiden Indonesia Pak Soeharto. Dan Pak Soeharto ini punya 7 yayasan ya, salah satunya Darmais, Gotong Royong, apalagi itu ada 7 ya. Dan Pak Soeharto ini selama 32 tahun menjadi presiden sudah membangun 999 masjid dan tidak pernah merobohkan satu masjid pun. Catat. Walaupun konon kabarnya terkenal zaman Pak Harto itu korupsi, nepotisme, apalagi KKN ya, macam-macam lah. Tapi intinya masih punya kedaulatan, punya harga diri dan tidak pernah merobohkan masjid. Ya. Kalau saya pikir sekarang ini kayaknya korupsinya tetap ada, nepotisnya tetap ada, apalagi KKN-nya masih ada dan sudah 300-400 lebih masjid yang dirobohkan. Ya, baik untuk jalan tol, baik untuk pengembangan apartemen, untuk kota wisata, macam-macam. Kemarin saya di Medan, itu yang viral dulu itu masjid itu mau dirobohkan itu. Bulldosernya sudah siap di depan itu, mau diganti mall sama apartemen. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Oke, ini kalau diteruskan nanti saya emosi ya. Jadi saya potong sampai di sini aja. Jadi ini karya Pak Harto. Kalau melihat situasi seperti ini, jujur demi Allah saya rindu Pak Harto. Saya kangen Pak Harto, ya. Masya Allah. Sejelek-jelek Pak Harto, sebanyak kekurangan Pak Harto, beliau masih punya harga diri, punya kedaulatan, ya, dan masih disegani oleh dunia. Nah, itu sekurang-kurang namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Masya Allah. Takbir. Ayo, saya mengetes pikiranmu ini ya. Paling Anda selama ini kan saya yakin ini, yang nonton ini kan, yang hadir ini kan ada yang seneng ya kan, datang memang penasaran, tapi saya yakin ada yang niat-niat cari kesalahan saya kan. Nggih, monggo, saya doakan semuanya baik lah ya. Tapi coba, saya sekarang punya hujah, saya punya alasan sekarang. Ayo, Anda selama ini Gus Nur tuh ceramahnya kasar kalau di YouTube, provokator kalau di YouTube. Apa? Sekarang Anda tanya, kenapa alasannya? Alasannya tadi sudah dikupas sama beliau di depan tadi. Utangnya banyak. Jangankan bayar utangnya, bayar bunganya aja nggak bisa. Ya, BPJS-nya naik, ya BBM-nya naik, semuanya seperti ini. Makanya kenapa saya begitu di YouTube. Jadi kalau Anda nanya kenapa kok Gus Nur itu di YouTube keras, tanya sama beliau. Nah, sekarang tak tempuk nonang sampean gitu ya. Masya Allah. Baik saudaraku, baik. Saya mau tanya sama Anda. Kita buka paradigma. Sampean kalau dengar kata-kata fitnah gitu, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Fitnah, apa fitnah itu? Nggak apa-apa, salah nggak dihukum, nggak apa-apa. Menjatuhkan seseorang tuh bisa martabatnya ya, bisa macam-macam.
Oke, bisa. Mengada-ngada, apalagi? Fitnah itu apa? Omong kosong. Ya betul, omong kosong tapi yang mengakibatkan mudorot. Ya. Bahkan bisa mengakibatkan hancur martabat seseorang. Apalagi? Saya berdiri aja ya, tak laten. Apa? Oke, sekarang gini aja, perhatikan. Jadi jangan asal fitnah, jangan begitu. Ayo kita dalami sekarang. Apa itu fitnah? Biar tidak salah paham terus ya. Di dalam sebuah kitab namanya kitab Mufrodat ya, karangan Al-Raghib Al-Asfahani. Saya pernah baca itu. Jadi fitnah itu berasal dari akar kata fatana atau yaftunu. Artinya emas yang ditempatkan di sebuah besi yang panas membara. Sampai-sampai terpisah itu emas dengan logam itu terpisah saking panasnya. Fatana atau yaftunu. Nah, di dalam Al-Qur'an kata-kata fitnah ini ada 56 kali dengan berbagai macam fil amarnya, fil mudoreknya, fil madinya, ada 56 kali. Ya, dengan berbagai macam dimensi dan kondisionalnya. Perhatikan saudaraku, apa itu fitnah? Contoh, luas, bisa cobaan, bisa siksa, dan bisa apa saja, bisa benda, bisa manusia, bisa apa saja. Contoh, sebentar kita ambil contoh di Al-Quran. Misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada 56 itu, salah satunya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu salah satu contoh. Ya, ketahuilah bahwa hartamu, anakmu bisa jadi fitnah bagimu. Ternyata fitnah itu bukan hanya kata-kata. Hartamu bisa jadi fitnah, anakmu bisa jadi fitnah. Baca grup WA, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar adzan, tetap lihat WA, maka handphonemu jadi fitnah. Ini fitnah Pak. Dulu sebelum punya anak, jamaah 5 waktu di masjid, ya, memakmurkan masjid, memuliakan Al-Quran. Begitu punya anak, tinggalkan masjidnya, bahkan sholatnya bolong-bolong, maka anakmu jadi fitnah. Ayo dikembangkan ini. Ini aja kalau dibahas 1 jam nggak selesai ini. Dikembangkan sendiri. Sebelum punya mobil, tekun beribadah, dekat sama Allah, frekuensi dengan Allah padat. Begitu punya mobil, langsung renggang frekuensinya dengan Allah, maka mobilmu jadi fitnah. Maka kalau nggak mogok, macet, dicuri orang, ketabrak, pasti itu. Ujung-ujungnya begitu. Itu harta, kembangkan. Sebelum punya rumah, ketika masih miskin, subhanallah, soleh. Begitu kaya punya rumah, Anda sudah nggak soleh lagi, jauh sama Allah, berarti rumahmu jadi fitnah. Sudah dikembangkan. Kalau di full kan bukan ngaji namanya ya. 50% materi, 50%-nya cari sendiri nanti. Sesuai dengan makomnya, serap. Apa dimensinya dari alam, serap nanti ya. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi ternyata anakmu, hartamu bisa jadi fitnah. Tidak harus kata-kata. Nah, jadi kalau merujuk ke ayat ini, kita semua potensi dengan fitnah ini. Kita gudangnya fitnah. Maka jangan gampang-gampang nuduh orang fitnah, fitnah. Jangan, karena dirimu adalah gudangnya fitnah. Diriku gudangnya fitnah. Semua berpotensi penuh dengan fitnah. Ya, jadi sekarang introspeksi lah. Yang penting ayo berlomba-lomba jadi orang baik, berlomba-lomba dekat sama Allah, berlomba-lomba mempererat ukhuwah ini. Musuh kita sekarang nyata musuh kita. Yang tukang fitnah itu Pak, pertama ini biar Anda tahu, biar nggak abu-abu ya, bawa pulang. Yang tukang fitnah yang nyata sekarang ini liberal. Catat itu, terlalu bebas berpikir dan terlalu bebas dalam menafsir Al-Quran.
Sampai-sampai hubungan badan zina itu katanya nggak apa-apa. Kemarin tuh viral disertasinya itu. Saya begitu orang tuh ngomong begitu, saya langsung kebayang anaknya Pak. Kan anaknya cantik itu. Oh boleh dicoba ini anaknya ini. Loh kan nggak apa-apa. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ya, itu liberal Pak, terlalu bebas. Al-Quran itu bukan kitab suci, Nabi Muhammad itu bukan orang suci, itu liberal, itu fitnah. Ada orangnya, ya tidak usah disebut namanya, inisialnya lah. Orang sini malah, Guntur Romli, itu inisialnya, Jember apa Bondowoso itu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Itu liberal Pak, terlalu bebas. Nah itu fitnah. Sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu, kidung sunyiku lebih merdu daripada adzanmu. Itu fitnah. Apalagi setelah dilaporkan nggak diproses, nambah lagi fitnahnya. Karena gara-gara itu berbenturan akhirnya, budaya, hukum, estetika semuanya benturan akhirnya. Itulah yang namanya fitnah. Maka kita hidup di zaman yang penuh fitnah memang ini. Karena zamannya sudah penuh fitnah, ayo sekarang kita kembali aja lah. Kembali ke rumah tangga masing-masing. Gimana Ustaz ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita nggak mungkin bisa buat bahtera seperti Nuh, Nabi Nuh. Tapi minimal ayo kita buat sekoci kecil di dalam rumah tanggamu. Jadikan anakmu penghafal Quran. Lahirkan banyak Ustadz Abdul Somad dari rahim istrimu. Lahirkan banyak Ustadz Adi Hidayat dari rahim istrimu. Demi Allah ini, lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Pikirkan. Islam tidak mungkin hilang dari buminya Allah, tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Tidak menutup kemungkinan. Kalau Anda nggak menjaga dari sekarang. Andalusia lenyap Islamnya, Singapura musnah Islamnya, Filipina nggak ada Islamnya, semuanya hilang, tinggal kenangan. Tidak menutup kemungkinan Indonesia sedang disetting untuk dihancurkan Islamnya. Solusinya apa? Mulai sekarang pikirkan, harus lahir banyak ulama dari rahim istrimu. Ulama yang seperti Ustadz Abdul Somad lah minimal, Ustadz Adi Hidayat. Dan saya titip, jangan sampai lahir Abu Janda dari rahim istrimu. Ini yang hadir ada berapa? Saya dengar 10.000 ya. Kurang lebih 10.000, 2 masjid penuh. Tolong Pak, pulang dari sini semua buat anak. Pate orang kabar jilah. Maka insya Allah 30 tahun ke depan 10.000 penghafal Quran lahir dari alumni jamaah ini sekarang. Serius ini, jangan amin-amin saja. Pokoknya buat anak, udah WA istrinya, Dek, siap Dek. Serius. Masya Allah. Fitnah Pak, fitnah. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Ya. La haula wala quwata illa. Apalagi ya, itu fitnah yang pertama. Nah, saya pun tidak luput dari fitnah, namanya manusia. Anda tidak luput dari fitnah, tidak ada yang sempurna. Ya, makanya sekarang kita saling menjaga. Kita perjelas dulu musuh kita. Pertama liberal, kedua sekuler. Itu musuh kita apa? Apa sekuler? Ayo biar pulang jelas, AA merah-merah, hitam-hitam, putih-putih, perjelas. Musuh kita sekuler. Musuhmu sekuler, bukan saya. Apa sekuler? Jangan campur-campur politik dengan agama. Kurang lebih begitu. Kalau ngomong sekuler, maka rujukannya satu, yang paling familiar. Siapa? Presiden pertama Turki. Siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Itu tokoh sekuler dunia. Nggak mau agama, masjid dirobohkan, jilbab nggak boleh, adzan nggak boleh, agama di KTP dihapus. Pokoknya nggak mau agama. Kalau kampanye Pak, datang ke kiai, datang ke ulama, tapi begitu menang, diinjak-injak kiainya, dihina-hina ulamanya. Itulah Mustafa Kemal Atatürk. Polos wajahnya.
Tapi jangan tertipu dengan polos wajahnya. Mustafa, jangan salah paham. Masya Allah, sebelum terpilih, Masya Allah, Masya Allah, begitu terpilih, bengisnya luar biasa sama ulama, sama kiai, sama umat Islam. Siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Nah, main-main ke sana, di Turki sana. Saya punya, ya Allah, kayaknya nanti di sini kayaknya seperti itu matinya kayaknya, kurang lebihnya begitu. Tokoh-tokoh sekuler itu, dengan agama bencinya minta ampun, dengan umat Islam bencinya minta ampun. Itu sekuler Pak, sekuler, liberal, Syiah, apalagi? Komunis, apalagi? Ya kalau kita umumkan orang yang telah merampas hak kesejahteraan rakyat Indonesia, itu musuh kita. Ya, oke, kembali ke fitnah. Sudah jelas fitnah? Jelas ya. Siapa namanya antum Ustaz? Abdullah. Nah, Abdullah selingkuh. Padahal enggak. Nah, itu namanya fitnah. Hati-hati. Dan Anda cari video saya, insya Allah tidak ada yang fitnah. Sekeras apapun itu bukan fitnah, itu data, itu fakta. Saya punya video kurang lebih 900 video. Ya kalau hanya fitnah 1-2 video wajar, namanya manusia. Tapi insya Allah ya, sudah saya bayar harganya itu. Ketemu istri 2 minggu sekali, ketemu anak di pondok sebulan 2 bulan sekali, syafari dakwah, Masya Allah. Oke, ini kalau saya lanjut nanti saya takabur ya. Oke, intinya paham fitnah? Paham. Sekarang yang kedua, apa yang kedua ya? Ghibah. Apa kalau dengar kata-kata ghibah apa? Ngomongin orang. Apalagi? Udah biar nggak panjang-panjang. Kalau ayatnya Al-Hujurat ayat 12. Ayo dibaca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Gus, kalau salah ditegur Gus, negurnya yang baik Gus. Saya di Medan pernah salah nyebut nama surat Al-Isra 176, padahal yang benar Al-A'raf 176. Wah, anjing kamu, dajjal kamu, anak pelacur kamu, nyebut nama surat aja salah, ustadz palsu, ustadz abal-abal. Wah, salah nyebut nama surat. Tapi ada yang baik, ngapunten Gus, seporana Gus, panjenengan khilaf, coba ya cek boleh. Sebenarnya 176 Al-A'raf tapi Al-Isra 176. Ada yang negurnya baik, semua tergantung akhlaknya, semua tergantung kepentingannya. Ya kalau memang dasarmu sudah nggak suka sama saya, walaupun saya ceramah 2 jam, kamu akan nunggu salahnya. Di Muhammad Ta'ala salah Gus Nur ya. Gitu ya. Oke, ghibah. Kalau di ayat jelas apa? Jangan berprasangka buruk. Jangan mencari keburukan orang lain, jangan menggunjing orang lain. Karena itu sama dengan makan bangkai saudara, kan begitu ya? Kalau di hadis, nah coba perhatikan saudaraku. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 4690, atau Abu Dawud, nomor hadis 4231, atau At-Tirmizi, nomor hadis 1857, atau hadis Ahmad 9522, buka hadisnya. Nah, bisa Kak Ustadz Adi Dayat ini. Tapi ngapalkan 2 bulan ini, Pak. Coba jelas ini hadisnya. Atadru namal ghibah. Rasul bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak ghibah itu apa? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah. Faqala dzikruka akhaka bima yakrah.
Ghibah itu menceritakan aibnya orang lain, keburukannya orang lain. Terus Rasul menjawab, sahabat menjawab, "Qila afara'aita in kana fi akhi ma'akul ya Rasulullah." Seandainya yang saya ceritakan benar bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasul, kalau yang kamu ceritakan benar yaitu hibah. Tapi kalau salah itu fitnah. Ternyata ngomong jeleknya orang walaupun benar hibah, Pak. Iyyakumul ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Lebih besar dosanya dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yufaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Tretan mun bade orang zina minta sepora ke Allah, langsung turun ampunan dari Allah. Kurang lebih begitu insyaallah ya. Lihat zinahnya, kan ada kriteria, ada zina muhson ya kan, ada zina ringan, ada zina berat lah. Oke, kita nggak bahas bab itu. Mun bade orang zina minta sepora ke Allah, langsung turun ampunan. Tapi kalau ada orang hibah, tidak diampuni sama Allah sebelum dia selesai dengan orang yang dihibahi itu. Berat hukumnya, hati-hati. Tapi hibah ini jangan ditelan mentah-mentah. Lain rakyat, lain penguasa, hukumnya nggak sama, Pak. Ya, kembali ke Pak Abdullah ya, Pak Abdullah, artisnya sampean. Misalkan saya lihat Pak Abdullah ini kan rakyat, bukan lurah, bukan camat, hanya rakyat biasa. Tiba-tiba saya lihat Pak Abdullah ngecok sandal. Umpama ini, sholat Jumat ngecok sandal, naudzubillah ya, umpama. Nah, saya kelihatan. Kalau saya tulis di Facebook, Pak Abdullah ngecok sandal, itu hibah. Abdullah ngecok sandal, itu hibah. Bukan begitu cara menyelesaikan, cuman rakyat. Lah bagaimana? Datangi 4 mata. Pak Abdullah, boleh ngetel ampian ngecok sandal gele. Napa masalah nampian? Jawab, kulo tadi pese, anak sake, ibu sake, seneka, kipon, neka pese, pebeli sandal lah. Begitu cara menyelesaikan. Jadi hadis ini jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kalau presiden, kalau menteri, umpama ini ya, ngecok aspal, ngecok kaju, ya, merampok harta rakyat, nggak seperti itu. Hadis ini nggak berlaku. Harus kita ungkap, bila perlu sama gelarnya, apapun kita ungkap. Kayak kemarin, dokter bikin disertasi, katanya zina itu boleh. Ini nggak bisa kita tutup, kita ungkap. Gelarnya sekalipun, alamat rumahnya sekalipun, dan itu bukan hibah, itu nahi munkar namanya. Gitu loh saudaraku, jangan dicampur aduk. Maka yang saya lakukan selama ini adalah nahi munkar, bukan hibah. Sampai di sini paham? Jadi bukan saya musuhmu, bukan. Tolong jangan salah paham, tolong jangan salah paham. Saya sudah 10 bulan keliling ini. Saya punya program bangun 1000 masjid untuk Nusantara di tempat-tempat bencana alam. Sekarang sudah dapat 62 masjid. Bukan presiden saya, bukan menteri, bukan caleg. Saya korbankan zona nyaman. Saya tinggalkan semua keluarga, mobil 2, rumah nggak bisa dihitung. Pesantren ada, 400 santri saya di Palu, semua saya tinggal. Ya, maksudnya ditinggal bukan ditinggal ada ustadznya ya. 15 juta tiap bulan saya gratiskan semua santri saya 400 orang itu. Kalau bahasanya Gus Toha tabak tanpa bayar. Basa bayar sebisa-bisanya. Banuh bayar penuh. Nah, kalau di pesantren saya semuanya tabah tanpa bayar semuanya. Saya biaya sendiri. Nah, terus kemudian kemarin saya dikabari orang, dikabari tim di Wonogiri ada 4 kecamatan yang sudah 5 bulan nggak punya air. Saya kirim tim ke sana. Kemarin 74 Indonesia Merdeka, simbolnya 74 kan? Saya kirim 74 tangki air ke sana. Indonesia kasih kado kemerdekaan, Papua membara. Saya kasih kado 74 tangki air di tempat-tempat yang kekeringan. Nah, jadi bukan saya musuhmu. Sejelek-jelek saya, insya Allah napasku penuh untuk umat, penuh untuk agama Allah.
Kasar halus itu makom. Jangan suruh saya jadi agim, nggak bisa. Dan jangan paksa agim jadi saya, tambah nggak bisa. Itu makom saudaraku, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sama aja. Nih sekarang nih ngaji nih, contoh ada Ustadz Fahmi, ada beliau, ada Gus Toha, ini ngaji, ada anda nih. Coba bayangkan, Saman tahu kotorannya sapi itu apa namanya? Celatong. Ini sekarang kita lagi ngaji nih. Jadi kan tiba-tiba ini saya meletakkan celatong di sini, celatong nih. Celatong. Ngaji saya. Seperti ini. Sekarang ini celatong ini, bayangkan. Kira-kira apa yang terjadi? Bukan hanya bau, martabatmu hancur, martabatku hancur, martabat pengajian ini hancur, nilai peradaban hancur, nggak ada. Pertanyaannya yang salah celatongnya apa tempatnya? Coba kalau celatong ini ditaruh di tanaman itu, apa yang terjadi kira-kira? Di samping subur, tanamannya akan menyemburatkan dimensi kekaromahan sehingga berputar ekosistem alam, adil, imbang alamnya gara-gara celetong ini. Nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Nah yang salah itu tempatnya sama yang nempatkan. Jadi kalau saya meso, itu mesonya kemana dulu? Kalau ke Gus Toha salah saya. Misalkan ya, kesampaian, salah saya. Ke orang tua, salah. Tapi kalau ke koruptor, penzina, munafik, penjilat, berpahala. Apa dalilnya? Ada. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Itu dalilnya. Tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh ngomong jelek secara terang-terangan kata Allah, kecuali kamu dianiaya. Loh, saya dianiaya Pak, pagi siang sore malam dianiaya saya. Boleh saya, meso apa canengkok lah. Yang penting tempatnya kan begitu. Kayak celetong tadi itu. Subhanallah. Apa tadi? Ghibah. Oke, saya lanjut. Apa yang terbersih dalam pikiranmu kalau dengar kata-kata radikal? Apa? Kan sekarang sering radikal. Wah, mesuar lah. Ayo hati-hati. Tidak ada radikal itu Pak. Radikal itu yang ngebom di Bali, yang motong lehernya orang, itu baru radikal. Yang radikal itu yang membuat karyawan Krakatau Steel di PHK, Krakatau Steelnya bangkrut, itu yang radikal. Yang radikal itu yang makan uang daging sapi, yang makan uang buku merah, yang makan uang reklamasi, yang makan uang Meikarta, yang makan uang rumah sakit Sumber Waras, itu yang radikal. Bukan saya. Tak laten lah. Saya tidak pernah makan uang buku merah. Saya tidak pernah makan uangnya Pak Prabowo sepeser pun. Saya nggak pernah makan uangnya Pak Sandiaga Uno besarnya Rp1.000 nggak pernah. Walaupun pernah di hotel, sehotel, pernah kemana-mana sepanggung, saya nggak pernah. Saya jaga itu kedaulatan itu. Saya mendukungmu tapi saya tidak antek-antekmu, bukan kroni-kronimu. Saya mendukungmu karena ada ijtima ulama di belakangmu. Kalau nggak ada ijtima ulama, saya nggak mendukungmu. Saya nggak percaya manusia. Di Indonesia belum ada Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang ngomong itu kayak Umar bin Khattab, colok mata najilah. Tidak ada Umar bin Khattab. Saya nggak makan uangnya siapa-siapa. Masya Allah. Itu yang radikal Pak, bukan saya. Saya radikal kalau lihat orang miskin rumahnya jelek tak bongkar tak bangun, itu radikal saya.
Kalau ada masjid nggak layak, saya bongkar, saya bangun, itu radikal saya. Jadi jangan ngomong radikal, jangan. Radikal itu diperlukan, tergantung dimensinya. Sampai kalau berdua sama istri malam pertama harus radikal, full. Kalau nggak radikal nggak jadi. Ayo Gus Toha ini wasulasa apa rubah nggak ngerti saya. Kalau nggak radikal nggak jadi Pak. Ya, jadi jangan sampai mau dicuci gitu ya, nggak ada radikal. Apalagi yang terakhir, NKRI harga mati. Pernah dengar kata-kata itu? Sejak Indonesia merdeka berapa? 7 kali ganti presiden, nggak pernah itu ada NKRI harga mati. Baru sekarang ini. Saya Pancasila, NKRI harga mati. Saya ini Bhinneka Tunggal Ika. Loh terus selama ini kamu siapa? Pak, Anda lahir di Indonesia. Hari-harimu ditanam di bumi pertiwi Indonesia, minum airnya Indonesia, hirup udara Indonesia. Belah dadamu, pasti NKRI. Nggak usah aku NKRI, nggak usah. Carpak. Teori. NKRI harga mati itu kalau ada rakyat kelaparan kasih makan, itu baru NKRI harga mati. Ya, kalau ada fakir miskin kayakan, sejahterakan, itu baru NKRI harga mati. BPJS-nya bangkrut, utangnya kayak gini, kondisinya kacau kok NKRI harga mati. Makanya ndak usah dipindah ibu kotanya. Demi Allah yang salah bukan ibu kotanya. Demi Allah yang salah bukan ibu kotanya. Apa yang salah? Cara berpikirnya, sistemnya. Coba dari liberal pindah ke syariat. Coba dari sekuler pindah ke syariah. Coba ayo dari komunis pindah ke syariah. Pasti berubah, pasti baik. Pasti baldatun thayyibatun warbun ghafur. Tapi masalahnya nggak mungkin. Anti dengan syariah, anti dengan khilafah. Padahal khilafah itu hukum Allah, hukum Islam. Ya sudah, silahkan. Pindahlah terserah, lagulah tanah apa lengalela. Ontep nengalegi. Sampai itu ngaca di kaca itu kan muncul bayangannya sampean itu. Ternyata jelek bayangan wajahmu di kaca itu. Jangan kacanya dipecah, wajahmu yang diperbaiki. Jadi kalau ibu kotanya bermasalah bukan ibu kotanya dipindah, sistemnya yang diperbaiki, hukumnya, cara berpikirnya, cara ibadahnya, takwanya kepada Allah sebagai khalifah itu yang diperbaiki. Gampang hidup ini saudaraku, subhanallah. La haula wala quwata ya. Saman nggak usah promosi-promosi NKRI harga mati, nggak usah. Karena pada hakikatnya saman sudah NKRI harga mati. Kecuali saman lahir di Kroasia, lahir di Beijing, lahir di Cina baru. Dia lahir benda besar. Lagi ngocok entar harga mati, demak acong. Demak kakek, Jawa metua. Heran saya. Subhanallah. Ya ini yang selama ini kita dibuat pusing gara-gara ini. Sepele ini sebenarnya. Masya Allah. Gitu ya teman ya, saudaraku semua. Ya intinya pulang dari sini kata beliau tadi nggak ada lain kecuali rukun, bersatu apapun ormasmu dan perjelas siapa musuh kita. Itu sudah intinya. Nah musuh kita siapa? Tadi itu. Ya, yang membuat rakyat ini sengsara, yang bikin BBM naik, bikin BPJS-nya bangkrut, bikin BUMN terjual, ya, yang membuat Anda nggak punya harga diri, itu musuh Anda. Siapa? Sistem, kapitalis, industrialis, siapalah itu. Ya bukan Habib Rizik musuhmu, jangan salah paham. Bukan khalifah musuhmu, bukan khilafah musuhmu, bukan Gus Toha, bukan saya. Siapa? Mereka. Siapa? Ya'jud wa ma'jud. Itu musuhmu. Subhanallah. Oke, yang terakhir 1 menit ya. Perjelas. Saya tanya, jawab yang jujur. Jawab yang jujur ya. Biar jelas ini. Indonesia sekarang sehat apa sakit? Sakit.
Bahkan kalau menurut saya kronis, nggak ada obatnya. Komplikasi, kanker, tumor, lemah syahwat, impoten, stroke, semua ada. Ya, kurang lebihnya begitu. Nggak apa-apa, itu urusan Allah sama Allah, kun fayakun, selesai kalau Allah mau ya. Perjelas saudaraku ya, perjelas. Beliau tadi sempat nyinggung berapa utangnya. Jangankan bayar utangnya, bayar bunganya, subhanallah ya, innalillah. Sudah nggak bisa, bayar bunganya harus utang. Oke, intinya yang paling tinggi adalah nilai kedaulatan kita ini. Sebagai umat, sebagai warga, sebagai bangsa itu nggak ada. Itu intinya, klimaksnya begitu. Nah itu semua yang menyebabkan bukan khilafah, bukan FPI. Saya luruskan Anda, bukan Habib Rizik, bukan. Tolong masukkan itu. Bahkan bukan HTI. Perhatikan, Anda boleh nggak setuju HTI, silakan. Tapi Anda tidak boleh menentang khilafah. HTI bukan khilafah, khilafah bukan HTI. Kalau Muhammadiyah yang dibawa apa? Kalau kata-kata Muhammadiyah yang terbesit dalam pikiranmu apa? Pendidikan, elegan gitu ya, cerdas gitu kan? Mapan gitu kan? Kalau Anda dengar kata-kata NU, apa yang terbesit dalam pikiranmu? Ki Haji Hasyim Asy'ari, khitoh, suci, apalagi semuanya lah pokoknya apa ya, dinamis, fleksibel, kaum santri, apa, takdim, adat istiadat. Kalau di depan kiai jalannya mundur, itu NU itu. Apalagi banyak. Nah kalau Anda dengar, jadi yang di apa ideologinya. Nah kalau Anda dengar HTI, apa yang terbesit? Khilafah. Tapi bukan berarti khilafah itu HTI. Ini produk manusia, ini produk manusia, ini produk manusia. Nah kalau khilafah itu produknya Allah. Hukum, ya, hukum pernikahan, hukum sosial, hukum ekonomi, hukum macam-macam itu namanya khilafah, syariah. Kurang lebih begitu. Maka jangan sekali-sekali Anda menentang khilafah. Coba baca sejarah, siapapun yang menentang khilafah hancur hidupnya. Berarti Anda bermusuhan dengan Allah. Nggak ada hubungannya sama NKRI. Ini hukum Allah ini. Perkara nggak bisa diterapkan di sini nggak apa-apa. Nggak bisa diterapkan semua maksudnya. Nggak apa-apa. Minum, duduk, bismillahirrahmanirrahim. Itu khilafah. Ya kan itu hukum. Kalau rakyat punya penghasilan sekian, di bawah 0 sekian, nggak boleh kena pajak, itu khilafah. Luas Pak. Nah, kita hidup di zaman liberal, kita hidup di zaman sekuler, yang paling benci dengan khilafah. Dengar kata khilafah aja langsung setruk. Nah itu masalahnya. Sehingga nabrak-nabrak. Yang bikin salah dia, yang bermasalah dia, tapi sibuk nuduh orang lain, tebar hoax, tebar fitnah, radikal, intoleran, teroris, orang yang dituduh. Padahal Anda nggak pernah makan uangnya Mekarta, Anda nggak pernah ikut makan jalan tol. Sudahlah kita serahkan semuanya kepada Allah. Ini sudah di luar kemampuan kita saudaraku ya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Takbir. Ini yang bisa saya sampaikan teman. Kalau salah saya minta maaf ya. Kemarin di Banyuwangi saya ditolak. Maksud saya janganlah ditolak. Dengarkan dulu ceramah saya, kalau melenceng seret saya. Kan gitu harusnya. Di sini pun saya dengar ditolak. Tapi kok terjadi juga ini 10.000 orang. Coba saya tanya sama Anda, radikal nggak ceramah saya ini? Nggak ada saudaraku. Ini coba perhatikan, Islam itu nggak perlu dibela, kan ada itu. Islam itu nggak perlu dibela, Islam itu hebat. Emang siapa kamu bela Islam? Ini radikal ini, itu yang radikal. Kalau Anda tahu. Sekarang gini. Hubungan di luar nikah itu bebas. Al-Quran bukan kitab suci. Nabi Muhammad bukan orang suci, misalkan ini. Ka'bah itu berhala. Masa Anda mau diam? Kalau Anda diam, berat hisabmu di hadapan Allah nanti itu.
Itu yang maksudnya harus dibela. Gini maksudnya. Hei, jangan minum. Minum itu dosa. Itu kewajibanmu. Walaupun kamu teriak 7 hari 7 malam, tukang minum tetap ada sampai kiamat. Itu bukan urusanmu, tugasmu tetap jihad. Dakwah. Hei, jangan zina, dosa. Walaupun penzina akan tetap ada sampai kiamat. Bela agamamu, walaupun musuh Islam akan tetap ada sampai kiamat. Kok bisa Islam agama kuat? Emang Allah itu kurang kok kamu bela? Astagfirullah, kok bisa orang ngomong begini nih? Harus dibela, Pak. Semampu-mampumu, menang kalah, pelecehan tetap ada, itu sudah di luar makommu. Oke, saya tutup dengan satu cerita. Ini itibar. Saya nggak tahu, ini soheh, apa ini fiksi, tapi kembangkan sajalah. Bawa pulang sebagai penutup. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, berkobar apinya, besar. Tiba-tiba ada seekor burung pipit kecil mungil, menjatuhkan air 1 tetes dari mulutnya. Di atasnya api tadi itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan air 1 tetes ini padam api yang membakar kekasihmu Nabi Allah Ibrahim. Tes, ternyata nggak padam, semakin besar apinya. Terbang lagi pipitnya itu ke danau, ngambil air lagi. Ya Allah, mudah-mudahan yang kedua jatuh, tes padam. Ternyata nggak padam, cuma 1 tetes. Apinya semakin besar. Akhirnya burung pipit ini akhirnya terus semakin lama nggak padam-padam. Akhirnya burung pipit ini sampai ke hujahnya. Ya Allah, baiklah kalau gitu. Aku akan terus meneteskan air walaupun airnya nggak padam. Yang penting aku di hadapanmu jelas hujahku, bahwa aku tidak diam melihat kekasihmu dianiaya. Padam nggak padam urusanmu ya Allah. Ternyata benar, tiba-tiba ada cebong, loh, dengarkan dulu, cebong yang ngomong gini ke pipit, hahaha, pipit, bodoh kamu itu, kamu nggak mungkin bisa memadamkan api itu, kata cebong. Kata cicak, ya cicak sama cebong sama, kamu nggak mungkin bisa memadamkan api itu, sudahlah jadi burung jangan tolol-tolol. Kenapa? Apa kata pipit? Hai cebong, aku tahu ikhtiarku tidak akan bisa memadamkan api itu. Aku menjatuhkan air tetes demi tetes bukan untuk memadamkan apinya, untuk memperjelas hujahku di hadapan Allah. Di sini posisiku ya Allah. Aku tidak diam melihat kekasihmu dianiaya. Aku tidak diam melihat agamamu dihina. Aku tidak diam melihat nabimu dihina. Aku tidak diam melihat Al-Quranmu dinistakan. Hanya itu hujahku ya Allah. Hanya ingin memperjelas posisiku. Nah, jadilah pipit-pipit. Bersuaralah lewat Facebook walaupun nanti Facebookmu diblokir. Bersuara lewat Instagram walaupun akan di-banned. Gak masalah. Ada hasilnya atau tidak, yang penting di hadapan Allah jelas posisimu. Ini hitam, ini putih. Aku ada di putih ya Allah. Aku bersama barisan ulama yang lurus. Jadilah burung-burung pipit saudaraku ya. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.